Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kemarin kita dapat satu ilmu yang menarik ya, yaitu adanya surat tanggapan dari terlawan. Oke, jadi kan gue menggugat DJP KPP Taman Sari ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian terjadilah berbagai proses-proses, kemudian terakhir itu mereka memberikan sebuah surat yang namanya tanggapan terhadap gugatan gua. Oke, tanggapan terhadap perlawanan gua. Nah, ini seru nih teman-temannya, ini seru. Kali ini mereka betul-betul, membuat gua terkagum-kagum ya teman-teman ya, karena menggunakan istilah-istilah yang jauh lebih hebat daripada Gibran ya. Gibran mah greenflation, wah nggak kepakai ya teman-teman ya. Mereka ini menggunakan istilah-istilah yang jauh-jauh lebih hebat daripada Gibran teman-teman ya. Oke, gua akan langsung share teman-teman, supaya kita langsung tahu teman-teman ya, apa sih yang mereka tuliskan di dalam surat ini. Gua juga cuma baca sekilas ya, dan sekarang baru gue baca beneran teman-teman ya. Mari kita baca sama-sama teman-teman ya, supaya lu bisa tahu teman-teman ya, sebenarnya mereka ngomong apa sih. Jawaban termohon perlawanan ya, nomor perkara 648 ya, PLW 2023, Petun Jakarta ya. Ali Rahmat Saleh dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor KPP Taman Sari ya, yang beralamat di kantor KPP Taman Sari sebagai terlawan ya, dahulu tergugat, sekarang melawan gua, yang sekarang adalah pelawan, dahulu penggugat ya, Jakarta 23 Januari, oh tanggal 23 Januari ya, kepada yang terhormat Majelis Hakim Panit Perkara ya, nomor sekian, Petun ya. Oke, dengan hormat, kami yang bertantangan di bawah ini 20 halaman guys ya, 20 halaman guys ya. Jadi cukup niat teman-teman ya, cukup niat mereka ini. Kami yang bertantangan di bawah ini berangkat surat kuasa khusus kepala kantor KPP Taman Sari ya, bla bla bla, bla 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 bla. Oke, satu. I ya, I. Dalam surat permohonan perlawanan, pelawan menyatakan, jadi pelawan itu gue ya, Awan ini pelawan ya. Pelawan menyatakan, menurut pelawan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, inkasu. Apa itu inkasu teman-teman ya? Ini istilah hukum. Gua juga nggak paham. Teman-teman yang mohon maaf nih ya, gua juga tidak paham. Jadi mereka memulai menggunakan istilah-istilah yang lebih hebat daripada Gibran ya. Gibran mah cemen, Gibran mah nggak ada artinya ya. Greenflation tuh biasa aja ya. Inkasu, apa arti inkasu? Coba. Hakim tunggal dismisal perkara 648 telah menunjukkan keberpihakan, sesat pikir, gagal paham, serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun isi daripada gugatan Positum halaman 3 nomor 6 angka 3. Sehingga pelawan membantah dan menyangkal penetapan Ketua Pengadilan ya, Tun ya, tersebut yang pada intinya menetapkan bahwa gugatan penggugat inkasu pelawan tidak dapat diterima karena terhadap objek sengketa kendati pun memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tun, bla 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 bla. Namun, termasuk dalam ruang lingkup pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Peratun ya. Sehingga oleh karenanya Pengadilan Tun secara absolut tidak berwenang. Jadi itu inti permasalahan yang kita akan permasalahkan di sidang perlawanan ya, bahwa mereka hakim mengatakan dia tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa akuo. B. Menurut pelawan, ketua pengadilan in kasu lagi hakim tunggal dismisal bla 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 telah gagal paham karena menurut pelawan objek sengketa tersebut seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai katun melainkan sebagai suatu tindakan faktual yang sewenang-wenang ini ya. Menurut gue ya. Positum, positum halaman 2. Apa tuh positum, teman-teman? Nah, gue juga nggak tahu. Menurut pelawan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara in kasu lagi hakim tunggal dismisal telah menunjukkan keberpihakan kepada tergugat terlawan sejak awal persidangannya karena telah membiarkan pihak tergugat menggunakan surat kuasa alih-alih surat tugas sebagai legal standing untuk beracara pada hadir dalam persidangan positum. Menurut pelawan, objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang AUPB sesuai ketentuan pasal 10 angka 1 huruf A, E, F, G, H Undang-Undang AP. Dalam uraian surat perlawanannya, pelawan menganggap bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Memang dia bukan, bukan. Hakimnya ya, hakim. Hakimnya Ibu Un. Oh, apakah dia ketuanya? Mohon maaf. Mohon maaf nih Pak Ibu Un ya. Apakah dia ketuanya? Waduh, mohon maaf loh ya. Apakah dia ketuanya Tun ya, Ibu Uun Pratiwi, in kasu hakim tunggal dismisal, apa dia ya ketuanya ya? Mohon maaf ya Ibu Uun ya, mohon maaf. Telah menunjukkan keberpihakan, sesat pikir, gagal paham, serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam penetapan dismisal perkara ya, sehingga kemudian pelawan memohon kepada ketua pengadilan untuk dapat mengabulkan petitum daripada pelawan. Oke. Bahwa terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pelawan
dalam perkara terlawan kan mereka ya, jadi mereka menolak dengan tegas seluruh dalil-dalilnya gua, oke, dalam perkara aku yang ditujukan terhadap terlawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh terlawan. Oke. Gimana sih? Oke, kita baca teman-teman ya, biar kita paham teman-teman ya. A, dalam eksepsi. Sayangnya surat ini tuh nggak dikasih ke gua, sampai gua mesti datang langsung ke Petun lagi untuk minta surat ini ya, dan surat ini juga nggak ada di online. Surat ini pun di dalam persidangan tidak dikasih ke gue ya, jadi memang parah tuh mereka. 1, error in persona, luar biasa ya. Gibran mah nggak ada artinya lu, sorry bro, ya. Kalah sama DJP, error in persona. Kasih tahu dong bahasa Indonesianya apa bos? Ya kita ini warga masyarakat, kita ini orang bodoh, nggak kayak lu, sarjana hukum, magister hukum bos. Kita ini orang-orang bodoh, masa pakai bahasa-bahasa begini, bahasa planet. Oke, error in persona. Mari kita, baca apa maksudnya guys, oke. 1, bahwa dalam setiap penyelesaian sengketa yang berlaku di lingkungan peradilan di Indonesia haruslah tunduk dan patuh pada hukum acara, serta patuh pada asas-asas hukum sebagai landasan dasar pedoman yang dapat juga diartikan asas sebagai kebenaran yang menjadi tumpuan pokok dalam berpikir, berpendapat, dan lain sebagainya. It's okay? Nomor 2. Ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun telah mengatur mengenai subjek dan objek tun ya, yang mana telah dinyatakan dalam ketentuan tersebut bahwa yang dapat digugat menjadi salah satu subjek pihak dalam sengketa tata usaha adalah badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkatan daerah maupun pusat. Oke. 3. Dalam gugatan perlawanan yang mengandung anjrit Gemis Aan Hoedani Hate. Oke, guys. Gue bukannya mentertawakan mereka ya, bukan. Gue mentertawakan diri gue sendiri yang tidak paham hukum, teman-teman ya. Jadi, gue bukan mentertawakan mereka, bukan ya. Gue mentertawakan diri gue sendiri, teman-teman ya, yang bodoh, yang nggak ngerti hukum, teman-teman ya. Respect respect sama mereka ya. Gibran mah nggak ada artinya. Kuasa hukum TJP. Gam Gemis, Aan, Hoda, Ninghet. Apa itu, guys? Apa itu? Aduh, aduh. Oke, gua sedang mentertawakan diri gua sendiri, guys, ya, bukan mereka ya. Mereka ini gua respect ya, karena karena mereka sekolah tinggi-tinggi, sarjana hukum, magister hukum, tidak sia-sia, dipakailah dalam surat persidangan ya. Untuk apa? Supaya Anda tidak paham. Supaya lu tidak paham semua nih, orang-orang bodoh semua kalian ini ya. Maksudnya gua ya orang bodoh, jadi nggak paham teman-teman ya. Oke oke. Pelawan telah telah salah dan keliru dalam menentukan subjek dalam sebagai pihak yang digugat. Karena ketidaktahuannya serta kedangkalan berpikir hukum memang betul ya, telah mencampur adukan antara sumber subjek individu yang bersifat keberdataan dengan subjek dalam sengketa tata usaha negara secara serampangan. Serampangan bahasa Indonesia dong, boleh dong ya. Pelawan menarik masuk 4 orang secara individu sebagai berikut ya. Saudara Ali Rahmat Saleh, Ira Sulistia, Saudara Indiasi, Saudara Ridwan, kesemuanya menjadi satu pihak sebagai terlawan dahulu tergugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam surat perlawanan. Saudara Ali Rahmat Saleh, Saudara Ira, Saudara Indiasi, Saudara Ridwan, inkasu lagi. Apa sih inkasu ini? Kita buka ini deh ya, teman-teman ya. Kita buka buka sambil buka translator ya. Translator kita deh. Inkasu. Apa inkasu? Apa inkasu? In case. Nggak ngerti teman-teman ya, in case. Oke. Gue menetapkan diriku sendiri ya guys, ya, bukan mereka ya, mohon maaf ya. Inkasu terlawan dahulu tergugat keseluruhannya merupakan pegawai pada KPP Pratama Jakarta Taman Sari pada saat gugatan aku diajukan. Oke, betul. Terus masalahnya apa? Oke. 4. Alih-alih dalam uraian positum gugatan dan atau perlawanan pelawan secara jelas dan berdasar hukum menentukan posisi tindakan serta melanggar ketentuan yang mana saja, perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing keempat pihak tergugat pelawan justru kebingungan sendiri dalam menguraikan argumentasi hukum karena tidak dapat menemukan relevansi serta kesesuaian norma aturan yang dilanggar oleh masing-masing pihak sehubungan atas objek sengketa yang dikaitkan dengan perbuatan pejabat tata usaha negara. Gimana gimana?
Dia bilang gua ini, kebingungan sendiri dalam menguraikan argumentasi hukum, tapi buktinya apa? Buktinya apa, Bos? Dia dia menuduh gua, kebingungan sendiri dalam menemukan relevansi serta kesesuaian norma, tapi buktinya apa? Dan dia maksudkan itu yang bagaimana? Gitu. Dia kasih gua tuduhan, tapi dia tidak menjelaskan maksudnya seperti apa. Padahal kan di dalam gugatan gua tulis dengan jelas kok, gua tulis kok, pasal sekian, ayat sekian gua tulis kok, pasal sekian, ayat sekian gua tulis semua kan teman-teman ya. Jadi nggak jelas nih, maksud dia bagaimana. Jadi dia sudah menuduh gua, tapi nggak memberikan bukti, nggak memberikan keterangan apapun ya. Oke oke, lanjut lanjut. 5. Profesor Dr. Sudik Momertokusumo, SH, seorang ahli hukum dan akademisi dalam buku yang ditulisnya menyatakan, buku apa, Bos? Eh, loh, buku yang mana? Memang dia cuma bikin satu buku? Memang dia ini oke guys, yang namanya lu sebutin nama orang dan lu bilang dia tulis buku, lu mesti tulis dong buku yang mana, judulnya apa, supaya kita semua bisa membaca bukunya buku apa. Ini pasti dari Google nih, pasti cek Google nih, sama kayak gue cari Google. Pasti cari Google nih, bukunya buku apa bos, halaman berapa bos, oke. Maka oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum termasuk juga menentukan subjek pihak tergugat dengan jelas dan tegas. En due like en bepaade konklusie. Luar biasa ya, respect. Respect buat para teman-teman ahli hukum di Direktorat Jenderal Pajak ya, luar biasa. Gibran mah nggak ada artinya. Greenflation, apa tuh greenflation? Nih baca nih. En due delike en bapa ld konklusie. Luar biasa. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Oke. Tapi buku yang mana, Bos? Halaman berapa? 6. Sehingga terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan atau perlawanan dari pelawan memenuhi unsur kekeliruan menentukan subjek atau pihak dalam suatu gugatan, sehingga oleh karenanya gugatan dan perlawanan pelawan mengandung cacat formil error in persona. Apa? Gue masih nggak jelas loh. Lu yang nonton video ini ngerti nggak, guys? Mungkin lu ngerti ya, mungkin lu orang hukum ngerti ya. Gue kan bukan orang hukum ya. Jadi apa masalahnya? Nggak ngerti gue. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. 2. Obscurliber. Oke, teman-teman ya. Buat lu yang nggak ngerti, sama guys. Sama guys, sama ya. Kita ini bukan orang hukum, kita ini orang bodoh ya. Mereka itu orang hukum, sama kayak Gibran ya. Sama kayak Gibran. Dia satu-satunya orang yang ngerti greenflation itu apa ya. Orang lain nggak ngerti. Oke. Oke. Aduh, gue bukan Profesor Mahfud MD ya, jadi mohon maaf ya, gue nggak ngerti ya. Oke, obscurable, nggak apa-apa, kita baca dulu teman-teman ya. Dalam positum perlawanan pelawan telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tun, oh mohon maaf loh, ini Ketua Tun loh ya, Ibu Uun Pratiwi, mohon maaf ya, Ibu Uun Pratiwi, Ketua Tun loh ini, mohon maaf loh ya, mohon maaf ya Ibu Uun Pratiwi, gue mohon maaf banget ya. Karena gue pikir dia hakim biasa ya, ternyata dia Ketua Ketua Tun Jakarta loh. Mohon maaf Bu Un, mohon maaf loh ya. In kasu Hakim tunggal dismisal perkara ini telah gagal paham karena menurut perlawan, objek sengketa tersebut seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai katun, melainkan sebagai suatu tindakan faktual yang sewenang-wenang. Betul ya, ini pendapat gua. Pemahaman sesat, pemahaman sesat dan logical fallacies. Logical fallacies atau kegagalan berpikir logis pelawan semakin ditunjukkan sendiri oleh pelawan melalui argumentasi tersebut. Karena sejatinya argumentasi pelawan tidak dibangun di atas landasan hukum, melainkan berangkat dari dasar pemahaman parsial yang dibangun di atas prinsip dan argumen bahwa pelawan merasa dirinya paling benar dan merasa mengetahui seluruh hukum. Bagaimana sih? Lu bikin obscure label gue nggak ngerti. Gimana gue bisa dibilang mengetahui seluruh hukum? Oke, oke. Apa buktinya kalau dia mengatakan gue ini merasa mengetahui seluruh hukum? Ini kan tuduhan. Lagi-lagi nuduh nih. Jadi pihak-pihak oknum-oknum ini teman-teman ya. Jadi diduga oknum-oknum ini sudah terbiasa menuduh orang tapi nggak pakai dasar hukum dan nggak pakai bukti. Jadi tadi di awal dia bilang masih pakai dasar hukum, tapi di sini dia menuduh gua mengetahui seluruh hukum tetapi tidak kasih bukti. Buktinya apa, Bos? Buktinya apa kalau gua ini merasa mengetahui seluruh hukum? Buktinya apa kalau gua merasa diri gua paling benar? Di mana buktinya?
Nuduh terus nih orang-orang nih ya. Oke oke, lanjut lanjut lanjut. Nomor 3, sangat tidak dapat diterima dengan akal sehat. Akal sehat yang mana, Bos? Akal sehat. Oke, argumenta kalau orang punya akal sehat, itu nggak bikin pengumuman yang sesat ya. Argumentasi pelawan dalam positum seperlawanannya yang menyatakan bahwa objek sengketa akuo bukanlah suatu katun, melainkan suatu tindakan faktual, sehingga kainan yang kemudian pelawan membantah dan menyangkal penetapan dismisal Ketua Petun Jakarta. Oke. 4. Gimana? Demikian argumentasi pelawan dalam perumusan uraian dalil perlawanannya, padahal tanpa disadarinya, argumentasi pelawan itu sendiri secara kontradiktif bertentangan dengan pernyataan terdahulu pelawan sebelumnya penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 bagian 1 tentang objek sengketa. Pelawan sendiri menyatakan dan mendefinisikan dengan tegas bahwa objek sengketa akuo merupakan katun karena telah memenuhi unsur sebagai diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun. Namun, dalam positumnya perlawanannya, pelawan menyatakan dan mendefinisikan bahwa atas objek tersebut merupakan suatu tindakan faktual. Jadi gua rasa benar teman-teman ya. Gua rasa ini poinnya betul ya. Jadi waktu gua menggugat ini kan gua pertama kali menggugat petun ya. Gua nggak pernah menggugat petun sebelumnya gitu ya. Gua tidak tahu ada namanya tindakan faktual. Jadi gua hanya memasukkan ya sesuai sesuai aturannya si petun itu aja ya. Ternyata gua nonton-nonton di YouTube lagi, ternyata ada namanya tindakan faktual. Ternyata kalau dia bukan katun, ya itu tindakan faktual gitu kan. Makanya ketika di sidang perlawanan gue bilang ini tindakan faktual gitu kan. Ya betul, ini betul ya teman-teman ya. Oke, lanjut, lanjut. Jadi ahli hukum, teman-teman ya. Mereka ini ahli hukum ya. Respect gue sama mereka ya. Gue menertawakan diri gue sendiri yang bodoh ya. Bukan mereka teman-teman ya. Mereka mah hebat ya. Lebih hebat dari Gibran ya. Apa itu green fashion? Nah, nggak ada artinya ya. 5. Hukum administrasi negara mengenal dengan apa yang disebut dengan Bestur Handeligen. Ini mereka jangan-jangan lagi kuliah hukum nih mereka nih. Jangan-jangan lagi brevet hukum mereka ini ya. Jadi lagi analisa-analisa, ketemu nih ya Bestur Handeligen. Apa ini ya? Mari kita ungkapkan dalam surat ya. Jangan begitu ya. Ini hanya dugaan teman-teman ya, hanya dugaan. Bestur Handeligen yang gua ketik gua mau ketik nah males ya. Yang memiliki dua bentuk yaitu Rex Handeligen dan Vetelige Handeligen. Dalam ini kayak kuliah hukum teman-teman ya. Kuliah hukum gratis guys ya. Anda mesti sering-sering menggol orang ke petun ya supaya lu bisa kuliah hukum gratis ya teman-teman ya. Jarang-jarang loh bisa dapat pelajaran hukum seperti ini guys ya. Dalam Vetelike Handeligen memiliki dua bentuk perbuatan, yaitu bentuk perbuatan aktif atau perbuatan pasif. Contoh perbuatan aktif dalam suatu Vetelike Handeligen antara lain dalam hal pembangunan gedung instansi pemerintah. Sedangkan contoh perbuatan pasif adalah pendiaman atau pembiaran sesuatu. Contohnya jalan rusak. Wih, luar biasa guys ya. Lu masih belajar teman-teman ya. Kita belajar hukum nih teman-teman ya. Mereka sudahlah tergugat, sudahlah terlawan, tapi kasih kita pelajaran hukum. Kita masih berterima kasih sama mereka, guys ya. Jadi terima kasih Bapak-bapak sudah memberikan kita pelajaran hukum. 6. Apabila dikaitkan dengan fakta terhadap objek sengketa aku, maka telah sangat nyata dan jelas hal tersebut merupakan suatu rechtshandeligen sebab berkaitan dengan diterbitkan sesuai dengan tugas dan fungsi administrasi dari terlawan, yaitu mengatur dan mengurus. Yang mana? Jadi tugas dan fungsi administrasi itu yang mana? Diaturnya mana? Di pasal berapa, Bos? Oke? Dia nggak jelasin nih teman-teman ya. Dia hanya membuat sebuah dalil pakai bahasa-bahasa planet yang nggak jelas, yang kita nggak ngerti, tetapi dia sendiri membuat sebuah dalil tidak menyiapkan dasar hukum. Kan dia bilang nih, tugas dan fungsi administrasi dari terlawan yaitu mengatur dan mengurus. Pertanyaan gua, di mana tugas dan fungsi administrasi dari terlawan yaitu mengatur dan mengurus itu ada di mana? Ada di undang-undang apa? Baca dong, jelasin dong. Aduh, ini pasti dari Google nih ya. Google nih mereka ini ya. Bercanda, bercanda ya. Mereka bukan Google, mereka pasti paham, paham hukum teman-teman ya. Sehingga produknya dapat berupa regeling maupun batch hinking. Apa lagi ini? Belajar, belajar guys ya, belajar guys ya. Belajar, belajar. Jangan protes. Apa itu? Regeling maupun batch syncing. Tadi nggak disebutin? Tadi nggak disebutin nih. Oke.
Kita nggak tahu, guys, kita nggak tahu ya. Mungkin hakim juga bingung nantinya, apaan nih barang nih ya? Tapi nggak lah, hakim kan orang pinter ya, orang orang hukum ya. 7. Ketidakpahaman pelawan terhadap konsep hukum administrasi dan kegagalan dalam menentukan jenis serta bentuk Berturhandeligen dalam gugatan maupun perlawanan aku telah membuat simpang siur dan menimbulkan ketidakjelasan yang nyata perihal tindakan pemerintah apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh pelawan dalam perkara ini. Jelas kok, yang gue permasalahkan dengan sangat jelas ya. Gue sampaikan dalam surat itu ada poin A, poin B, poin C, gue sampaikan semua kok ya. Apakah terkait keputusan, atau terkait pengaturan, ataukah terkait tindakan hukum, ataukah tindakan faktual? Bila dianggap sebagai suatu tindakan faktual, maka tindakan faktual apa yang telah yang dilakukan terlawan. Nah, jadi mereka membuat sebuah dalil bahwa bahwa gugatan awal ini bingung, gugatan si awal ini nggak jelas. Memang betul teman-teman yang nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena dasar objeknya tidak jelas. Karena si pengumuman itu nggak jelas. Coba deh kita tanya kepada terlawan. Pengumuman itu apa? Apakah tindakan faktual? Apakah katun? Atau apa? Coba kita tanya balik ke mereka. Apa? Mereka juga nggak tahu. Aduh, mereka juga pasti nggak tahu lah ya, apa sebenarnya, pengumuman itu. Apakah pengumuman itu adalah sebuah katun? Kalau katun nomor berapa? Pasal berapa? Pasti nggak ada, ya kan? Nah, jadi nggak jelas. Jadi ketidakjelasan dari ini juga gara-gara mereka nggak jelas. Gara-gara si KPP itu nggak jelas. Itu apa sebenarnya? Oke, lanjut lanjut. Lagi-lagi nih ya. Retno Wulan Sutanto, SH, dan Iskandar Urip Kartawinata, seorang ahli hukum dan akademisi dalam bukunya menjelaskan. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut ini penjelasannya guys. Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscure libel yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. Oh, gitu. Terima kasih ya Bapak-bapak ya sudah kasih kita sekolah hukum nih guys ya. Sekolah hukum guys. Ini gratis guys ya. Lu kalau ke pengacara bayar mahal guys. Di sini gratis teman-teman ya, gratis. Tapi gue bayar sih waktu waktu menggugat. 9. Kecacatan logika, pemahaman parsial, keracunan keracunan berpikir. Tadi dia nggak sebutin keracunan berpikir, kok sekarang sebutin? Oke lah, oke lah. Keracunan berpikir dan argumentasi yang tidak bersesuaian antara dalil satu dengan dalil lainnya, dengan sendirinya telah menunjukkan serta membuktikan bahwa perlawanan pelawan mengandung cacat formil obscurable. Tadi kan obscurable. Oke, gue masih bingung. Oke, nggak apa-apa, bingung teman-teman ya. Ada lagi, Doli Prasintis. Apa ini guys? Apa itu Gibran? Nggak ada artinya Gibran dibanding ini ya. Apa itu greenflation? Kalah lah sama ini ya. Nih, baca nih Gibran. Doli Prasintis. Lu tanya nih kepada Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, biar dia bingung, biar dia kelimpungan tuh di situ ya. Bercanda, gak bercanda ya, bercanda. Oke, satu. Pelawan yang dalam uraian gugatannya atau perlawanannya selalu mempermasalahkan tentang objek sengketa aku yang dianggapnya tidak berdasar hukum dan merupakan produk dari kesewenang-wenang pejabat sehingga dianggap menimbulkan kerugian secara individu antara lain atas diri pelawan dahulu penggugat sejatinya tidak pernah menguraikan dengan jelas dan seksama terkait ketentuan mana yang dilanggar oleh terlawan. Sudah kesebutin kok ya, sudah kesebutin di surat gugatan gue ya atas objek sengketa selain semata-mata hanya terhadap ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf A, E, F, G, serta huruf H yang kesemuanya merupakan bagian dari unsur allgemeine Beginselen van Beholdsit Bestur yang sudah jelas bahwa dalam konteks verzet aquo hal tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang tidak diperiksa dalam persidangan perlawanan ini. Gimana sih? Nggak ngerti, bos. Nggak ngerti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, guys ya. Gue mentertawakan diri gue sendiri nggak ngerti. Kita ini orang bodoh guys ya. Kalau kita lawan orang pinter ya susah begini ya teman-teman ya. Kalau mau panggil pengacara nggak sanggup bayar guys. Oke, nomor 2. Meskipun sejatinya terlawan telah memahami ketentuan acara persidangan perlawanan terhadap penetapan dismisal tata usaha negara di mana pemeriksaannya hanya meliputi sebatas dalil-dalil sanggahan dan tanggapan para pihak terkait dengan penetapan dismisal dan tidak masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, namun gelapnya mata nurani gelapnya mata nurani. Mereka ini kebiasaan ya, kebiasaan menuduh-nuduh warga negara pakai istilah yang aneh-aneh. Lebih hebat dari Gibran loh ini ya. Udah kalah sama Gibran udah jauh ya.
aneh-aneh, dalilnya aneh-aneh, tapi nggak ada dasar hukumnya, nggak ada buktinya, nggak jelas gitu ya. Kebiasaan banget. Yang terakhir ditunjukkan dalam uraian dalil gugatan dan atau perlawanannya karena diselimuti selubung kabel tebal, kabut sesat logika yang berangkat dari hitam. Ini Chairil Anwar kalah guys, Chairil Anwar kalah kalah guys. Oke oke. Berangkat dari hitamnya kepicikan hati dalam rangka mengkriminalisasi serta mendiskreditkan pihak terlawan. Memang bisa kita mengkriminalisasi pihak terlawan? Mana bisa? Emang bisa? Emang siapa yang pernah dikriminalisasi? Kalau rakyat dikriminalisasi penguasa udah sering bos, sering. Kapan Anda dikriminalisasi oleh rakyat? Kapan coba? Mendiskreditkan pihak terlawan dengan menyebarkan misleading information. Pakai bahasa Indonesia aja sih. Informasi yang salah gitu kan? Informasi yang apa sih misleading information? Informasi yang tidak jelas gitu ya, yang salah gitu. Aduh, jangan pakai bahasa Inggris, Bos. Dan narasi-narasi negatif kepada publik melalui platform media sosial pelawan. Nah, dia menuduh lagi nih guys, menuduh lagi nih ya, narasi-narasi negatif kepada publik melalui platform media sosial pelawan. Apa narasinya? Jelaskan dong. Jelaskan, Bos. Jelaskan, jelaskan. Detailnya dong. Nuduh terus nih mereka nih. Ya, jadi mereka nih punya kebiasaan menuduh orang, warga negaranya sendiri, tapi nggak kasih bukti. Nggak pakai dasar hukum. Kacau balau, kacau balau. Maka, demi terciptanya argumentasi yang berimbang dalam rangka penentuan kebenaran yang berkeadilan, terlawan mohon kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim perkara aku agar terlawan diperkenakan untuk menanggapi hal-hal yang sedikit masuk ke dalam pokok perkara. Oh, dia minta, guys. Gimana kalau kita minta besok ke hakim? Karena dipandang perlu bagi terlawan untuk menanggapi hal-hal yang dikemukakan pelawan tersebut pada bagian C surat jawaban ini tentang bantahan terhadap dalil-dalil pelawan. Gimana? Bagian C surat jawaban ini. Oke, nggak apa-apa, kita baca. Selain itu, aspek anjrit, dolisintis juga sangat jelas terlihat dalam apa dolisintis. Jelasin dong, Bos. Kita kan orang-orang bodoh ya, nggak seperti kalian sarjana hukum ya, magister hukum yang sudah pinter-pinter. Aduh, jangan kayak Gibran Kuadrat ya, jangan kayak Gibran jilid keempat ya. Juga sangat jelas terlihat selama persidangan berlangsung, baik dalam persidangan dismisal sebelumnya maupun dalam persidangan verzet. Wah, luar biasa. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pelawan dahulu penggugat adalah orang pribadi yang dalam hal ini mengajukan gugatan tata usaha negara, sekarang perlawanan kepada terlawan dahulu tergugat yang disampaikan kepada Tun Jakarta yang dengan kemauan sendiri, kehendak sendiri, serta dalam kapasitasnya sebagai apa lagi nih? Naturalix person. Kita terima kasih loh teman-teman ya sama mereka ya sudah mengajar kita ya bahasa hukum ya yang memiliki kehendak bebas dan tidak ditekan maupun terikat oleh satu pihak manapun, secara jelas dan tegas memilih untuk menghadiri dan mengikuti persidangan tanpa didampingi maupun diwakili oleh kuasa hukum. Terus kenapa? Terus, namun pilihan perlawan tersebut berulang kali digunakan oleh pelawan dalam persidangan sebagai suatu mekanisme viktimisasi dalam upaya bermain peran, bermain watak. Wey, wey, oke, lanjut. Luar biasa. Serta mempertontonkan sandiwara rendahan. Aduh, udah kayak Mahfud MD nih ya. Tadi dia seperti Gibran ya, pakai bahasa-bahasa aneh-aneh. Sekarang dia berganti berganti peran menjadi kayak Mahfud MD nih ya, merendahkan orang. Ya, tadi tadi fungsinya dia adalah untuk memberikan istilah-istilah yang aneh-aneh, sekarang fungsinya adalah untuk merendahkan lawan. Oke, kita baca. Me- serta mempertontonkan sandiwara rendahan dengan seolah menunjukkan bahwa pelawan yang hadir seorang diri selaku prinsipal tanpa diwakili maupun didampingi oleh kuasa hukum manapun menyajikan ilusi seolah-olah pelawan adalah seseorang tidak berdaya. Memang betul tidak berdaya ya dan tidak berimbang kedudukannya. Memang betul. Lu 14 orang kuasa hukum, sarjana hukum, gua sendiri. Yang memang nggak berimbang ya. Dan tidak berimbang kedudukan dan pengetahuan hukumnya. Ya betul ya, kan lu sarjana hukum semua nih. Gua kan bukan sarjana hukum. Ya memang nggak seimbang ya. Buktinya gua nggak ngerti nih bahasa-bahasa lu ya. Dalam persidangan karena terlawan hadir dengan diwakili dan dihadiri oleh sejumlah kuasa hukumnya. Memang betul ya. Oke, terus. Penciptaan kondisi yang seolah tidak berimbang secara hukum dan pengetahuan hukum yang sengaja dibentuk oleh perlawan dalam persidangan tersebut patut dimaknai sebagai mekanisme
mekanisme perlawan untuk sengaja berpura-pura tidak tahu hukum. Memang gua nggak tahu hukum, bukan berpura-pura. Kalau gua tahu, gua sudah jelas, sudah ada inkasu, tadi gua sudah paham tuh ya. Memang gua nggak ngerti hukum, Bos, ya. Dan memancing serta mengambil iba baik dari hakim dan atau majelis hakim, ya nggak apa-apa dong mengambil iba baik ya. Orang nangis-nangis juga boleh kok di pengadilan ya, kan demi untuk mengambil hibah hakim, boleh dong, Bos, ya. Maupun dari publik, melalui publikasi penyiaran media media sosialnya selama persidangan. Lagi-lagi nih ya, buktinya apa? Bukti ya, mereka ini terus-terus menuduh gua, padahal mereka bukan follower gua, atau mereka follower gua. Mereka ini bukan subscriber gua, atau dia subscriber gua. Nggak tahu juga, guys, kita nggak tahu ya. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Kalau gua tanya, "Emang lu subscriber gua?" Pasti dia nggak mau jawab. Oke. Dengan selalu menggambarkan bahwa diri pelawan adalah diri yang tertindas dan tidak berdaya. Memang betul, gua tertindas dan tidak berdaya, betul. Kalau gua punya daya, gua sudah gua hajar kalian semua ya, tapi kan gua nggak berdaya. Teman-teman ya. Oke. 5. Ketua Pengadilan Tun, Ibu On, ya mohon maaf ya Ibu Un Pratiwi ya, ternyata ketua Tun loh ya, gua mohon maaf ya Ibu Un Pratiwi. Inkasu hakim tunggal dismisal telah berulang kali melalui kebijaksanaannya menyampaikan kepada pelawan dahulu penggugat bahwasannya kedudukan seseorang dan setiap pihak yang berperkara di persidangan adalah sama di dalam hukum sebagaimana asas equality before the law. Nah, ini boleh lah ya, istilah umum teman-teman ya. Kedudukan orang itu sama dalam dalam hukum ya, yang telah dijamin oleh Konstitusi Bangsa Indonesia dalam pasal 27 ayat 1. Mantap. Pasal 27 ayat 1 apa nih? Undang-Undang Dasar. Apa ini, Bos? Undang-Undang Dasar atau apa nih? Ya, jelasin dong, undang-undang apa? Lebih terburu-buru sih bikin suratnya. Ya, soalnya cuma 1 minggu sih ya, gua aja nggak sanggup bikin surat seperti ini. Lebih lanjut, Ketua Tun Jakarta bahkan telah menyarankan kepada pelawan dahulu penggugat untuk dapat menggunakan fasilitas pos bantuan hukum yang tersedia tanpa dipungut biaya apapun sebagai bentuk dari peran negara untuk mensetarakan seluruh pencari keadilan. Pos Bakum tersebut merupakan fasilitas yang diberikan negara kepada masyarakat pencari keadilan yang dapat terwujud karena peran serta masyarakat dalam kontribusi nyata membangun negara terutama melalui sektor pajak. Wih, mantap. Sehingga upaya tiap pihak tertentu yang mencari keuntungan pribadi dari penyiaran dengan melakukan framing, kriminalisasi, serta penyebarluasan informasi sesat kepada publik tanpa dilandasi dasar hukum yang jelas, selain karena kepicikan dan kebusuhan hati nurani pihak tersebut, terutama terhadap hal-hal yang menggiring opini publik sehingga dapat mengganggu tugas dan fungsi penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka pihak tersebut patut dianggap sebagai pengkhianat. Walau, buset, luar biasa. Buset, orang mencari keadilan malah berbalik dibilang pengkhianat, guys. Luar biasa nggak? Mati nggak lu? Coba kalau Anda semua yang kena begini, guys ya. Mau mencari keadilan dibilang pengkhianat konstitusi. Mampus lu semua ya, mampus kita semua nih ya. Mati dah kita lawan mereka semua ya. Sarjana hukum, magister hukum, kita nggak ngerti hukum dihantam begini, guys. Pengkhianat konstitusi. Kayaknya mereka nih Kayaknya mereka nih ngikutin IKPI deh. Karena bawa-bawa konstitusi nih ya teman-teman ya. Tapi bercanda guys ya. Hanya dugaan-dugaan ya. Dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita yang mana, Bos? Aduh, karena telah berupaya menyengsarakan rakyat dengan menghambat penerimaan negara dalam rangka menyengsarakan bangsa. Jadi semua orang yang menggugat mereka melalui pengadilan akan dibilang sebagai pengkhianat konstitusi atau orang yang berupaya menyengsarakan rakyat dengan menghambat penerimaan negara. Mati dah kita semua ya. Kalau orang menggunakan upaya hukum, kemudian dibilangnya sebagai pengkhianat konstitusi, sebagai orang yang berupaya menyengsarakan rakyat, sebagai orang yang menghambat penerimaan negara, mampus dah kita semua, guys. Ya, kita menggunakan upaya hukum. Kalau boleh gue tonjok dong di KPP kan nggak boleh dong, nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh main fisik ya. Kita gunakan upaya hukum yang jelas, yang resmi. Dibilang pengkhianat konstitusi, dibilang upaya menyengsarakan rakyat, gimana dong? Jadi hanya lu doang yang benar dong. Kita nggak boleh mencari keadilan begitu. Gimana sih? Oke, kesimpulan dalam eksepsi luar biasa guys. Guys ini gua Gua menertawakan diriku sendiri guys ya, karena gua respect dengan mereka ya. Gua respect dengan para sarjana hukum ini teman-teman, yang mereka ini hanyalah orang yang menerima perintah dari atasan. Ya, gua yakin seyakin-yakinnya mereka nggak mau hadir di sidang itu teman-teman ya, tetapi terpaksa. Karena perintah atasan. Tetapi itu hanya dugaan gua, guys ya. Kesimpulan dalam
dalam eksepsi. Satu, M. Yahya Harahap, seorang ahli hukum dan mantan hakim Mahkamah Agung, menerangkan dalam literaturnya. Literatur yang mana, Bos? Kasih tahu dong buku yang mana. Bahwasannya berbagai macam cacat formil yang dapat melekat pada gugatan antara lain. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat 1 apa tuh HIR. B. Gugatan tidak memiliki dasar hukum. C. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium. D. Gugatan mengandung cacat obscurable atau melanggar kompetensi absolut atau relatif. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan hakim harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan, menyatakan tidak berwenang mengadili atau gugatan tidak dapat diterima. Nah, mateng lu guys, mateng, mateng. Dua, berdasarkan pokok-pokok uraian dalam eksepsi yang telah disampaikan terlawan di atas menjadi benar, beralasan, dan berdasar hukum bagi terlawan untuk memohon kebijaksanaan yang mulia majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aku. Kita masih sering-sering ini ya teman-teman ya, memeriksa, mengadili, dan memutus. Ini adalah 3 kata yang akan ada terus di semua pengadilan ya. Untuk menyatakan dalam putusan bahwa permohonan pelawan tersebut dinyatakan niet on van clique verlag. Luar biasa, apalagi nih guys ya, ini namanya NO ya. Artinya tidak dapat diterima. B. Dalam pokok perlawanan tentang dismissal proses. Ini masih panjang guys ya. Ini sudah tegas guys ya, sudah tegas. Nanti filenya gue kasih dulu ya. File ini gue kasih ke lu aja di bagian deskripsi supaya Anda tahu semua teman-teman ya. Lu bisa baca semua ya. Kita bisa belajar hukum guys. Jadi proses petun ini teman-teman ya, kita menang ataupun kalah, kita bisa belajar hukum, teman-teman ya. Jadi ini beruntung sekali ya kita ketemu ahli-ahli hukum yang betul-betul mau mau ini ya, mau mengajari kita semua ya. Ini sekolah hukum gratis guys ya. Sekolah hukum gratis walaupun gua bayar sih waktu gugat ya. Oke. Wah, ini masih panjang guys ya. Nanti gua kasih kasih dulu aja deh ya. Nanti silakan dibaca ya mengenai tentang dismissal proses. Dalam pemeriksaan dismissal, ketua pengadilan bla 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 bla. Pasal 6 ayat 2. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Oke. Oke. Bahwa yang menjadi objek dalam pemeriksaan dismissal. Oke. Oke. Jadi mereka juga protes sebenarnya. Jadi mereka juga protes kepada hak ketua pengadilan bahwa seharusnya tuh lu jangan menggolkan si Awan ini, harusnya lu langsung NO di awal gitu ya. Kalau NO kan sudah tidak ada keputusan perlawanan gitu ya. Tetapi kalau gara-gara dia putuskan itu adalah melanggar pasal 2 tun, maka ini nggak NO, jadinya ini malah malah masuk ke perlawanan gitu. Jadi mereka malah protes juga ya. Mereka justru protes kepada hakim dismissal sebenarnya. Seharusnya NO ya. Jadi menurut dia seharusnya ini NO ya, niat Ovan Kelly ke ini ya. Maksudnya itu eh, gugatan tidak dapat diterima. Kalau gugatan tidak dapat diterima maka gagal. Tetapi gara-gara dia terima kemudian diputuskan, nah gua malah perlawanan gitu. Dua, tentang pertimbangan hukum dan amar penetapan. Nah, ini juga sama ya, dia masih mempermasalahkan mengenai penetapan yang awalnya tadi ya. Jadi dia juga mempermasalahkan ya. Dia juga protes nih ya. Oke, oke. Bahwa Ketua Petun telah mengeluarkan penetapan bla bla bla. Oke. Keputusan yang bersifat umum ya. Jadi dia memang gue dikalahkan gara-gara ini, gara-gara Peratun pasal 2 ya, bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat umum. 4. Bahwa objek sengketa tidak ditujukan kepada individu pribadi dari pelawan, melainkan kepada seluruh masyarakat umum, termasuk kepada seluruh orang ya, teman-teman ya. Jadi itu masalahnya ya. Oke, oke. Bantahan terhadap dalil-dalil pelawan. Oke, dia membantah gue nih ya. Dia membantah gue. Satu, dalil pelawan menyatakan bahwa bersewenang-wenang ya. Pelawan telah rancu dan mencampur adukan pemaknaan gugatan dan atau perlawanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peratun ya secara sekehendak hatinya dikaitkan dengan ketentuan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya. Oke, dengan kerendahan hati. Woi, apa ini ya? Ini gua ya? Oh, terlawan. Jelaskan terlebih dahulu dalam surat jawaban ini sebagai pengingat kepada terlawan, sekaligus sebagai tambahan wawasan mendasar tentang aspek normatif kewenangan kepada pelawan,
agar tidak senantiasa terjebak dalam pemahaman kosongnya sendiri bahwa peraturan dalam Undang-Undang AP telah mengatur tentang norma penyalahgunaan wewenang sebagai berikut. Pasal 17, larangan bertindak sewenang-wenang, oke. Pasal 18 dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan tersebut tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan putusan pengadilan. Oke. Pe- pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang pengawasan terhadap wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Tunduk pada pasal 18 AP, dasar kewenangan freeze assessment dari pejabat dalam bentuk regeling yang bersifat deurslating dan bertujuan melaksanakan fungsi besturzok serta tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nggak jelas juga ya. Tidak ada produk apapun dari aparat pengawasan internal pemerintah menyatakan bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang. Oke, keputusan atau tindakan dimaksud eh, bukan melalui gugatan petun biasanya. Oke, kita ulang ya. Keputusan tindakan pasal 1718 AP dapat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan dengan mekanisme pengujian dan melalui putusan pengadilan yang berketuhanan hukum tetap dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Oke, dan bukan melalui petun. Oh, jadi maksudnya kalau lu mau gugat tuh lu mesti gugat ke PN gitu ya, bukan ke petun ya. Oke. Nanti gua akan gugat ke PN. No worry. Nomor 6, sehingga dengan patahnya dalil pelawan terkait kesewenangan pejabat atas penertiban objek sengketa, patut dipertanyakan dari mana landasan hukum pelawan, baik dalam gugatannya maupun dalam perlawanan yang mendasari pernyataan bahwa terlawan telah melakukan kesewenang-wenangan dalam katun maupun tindakan faktual. Apakah dengan didasari pada peraturan dengan ketentuan berlaku, apakah didapatkannya dalil tersebut oleh pelawan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Yang mana sih? Atau patut diduga dalil-dalil tersebut didasari semata-mata atas tafsir mimpi pelawan. Gue nggak pernah bermimpi, bos. Bercanda guys ya. Ini hanyalah bahasa kiasan, ya bahasa kiasan. Dia itu bilang, awan ini mimpi gitu loh ya. Mimpi bilang kami salah gitu loh maksudnya ya. Gitu ya. Melalui surat lawan, terlawan dengan dilandasi atas niat yang baik, turut berpesan kepada pelawan. Terima kasih terlawan ya. Mereka ini seolah-olah bijaksana, guys ya. Seolah-olah bijaksana, padahal dia menusuk dan menghantam lu semua untuk berhenti mempermalukan diri sendiri. Jadi mereka ini berusaha menasihati gua untuk berhenti mempermalukan diri sendiri. Ya susah juga guys ya, susah guys ya. Eh Sekarang kalau gue tanya balik, emang mereka masih punya rasa malu? Kalau mereka masih punya rasa malu, udah gak masuk pengadilan, guys. Udah gak masuk pengadilan. Tapi kan mereka udah gak punya rasa malu. Makanya dia bilang, Awan, lu ini harus malu gitu ya. Karena kami gak punya rasa malu. Anda harus malu gitu ya. Anda warga negara. Kami ini penguasa, gak usah malu. Bercanda guys, bercanda. Bercanda guys, bercanda. Bercanda guys ya. Oke. Eh, untuk mulai berpikir objektif dan menambah wawasan, terutama dalam bidang hukum dan perpajakan. Alih-alih bersuara lantang ke publik dengan niat mempengaruhi tanpa menggunakan argumentasi yang benar, serta tidak didasari pada aturan hukum yang jelas, untuk kemudian menganggap semua produk dan tindakan pemerintah sebagai suatu hal yang represif. Yang mana? Yang mana yang dibilang represif, bos? Aduh, jelaskan dong. Katun dan atau tindakan faktual in kasu objek sengketa. Nah, ini ya, mereka mempermasalahkan ini katun atau bukan katun ya. Sebelum lebih jauh berlawan hanyut dalam pusaran kebingungan dalam pendefinisian keputusan tata usaha negara, tindakan faktual kewenangan dan atau kewenangan, pelawan perlu memahami terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi kewenangan pejabat dalam mengambil suatu kebijakan. Apakah itu sebuah benchmarking atau bragging yang diambil karena kondisi tertentu sehingga menimbulkan phrase as mentioned dalam rangka melaksanakan yang bersifat asmaslik atau haslik. Gibran belajar ya. Saudara Gibran belajar dari video ini ya. Lain kali lu jangan ngomongin green fashion lagi. Nih, lu ngomongin ini aja nih. Brand Zugrok, Zozahrik, Zezugling, Basic King tuh biar Mahfud MD mabuk-mabuk tuh semua tuh mereka semua. Oke? Gibran, nontonnya video ini ya. Gibran ya. Bercanda ya, Mas Gibran. Bos Gibran. Oke. Jika pelawan masih kebingungan memahami hal-hal tersebut,
maka patut dianggap bahwa gugatan perlawanan tidak memiliki konstruksi hukum yang jelas dan berlaku seakan dirinya memahami konsep hukum administrasi padahal sedianya tidak. Ya jelaskan dong yang mana yang tidak paham ya. Jadi dia berputar-putar seolah-olah gua tidak paham hukum, memang benar gua nggak paham hukum, tapi dia nggak jelaskan di bagian mana yang gua salah, jelasin dong. Serta gugatan hanya dilandasi atas keinginan pelawan untuk mengganggu terlawan dalam rangka pemberian layanan publik. Loh, kok mengganggu dalam rangka publik? Gue diundang, bos. Gue datang ke KPP diundang. Kalau nggak diundang, sorry bos, sorry ye, gue nggak akan datang. Kalau gue nggak diundang, sorry ye, gue nggak akan datang bos. Ya, gue datang karena diundang. Masa orang diundang, kemudian datang, dibilang dibilang ini apa nah? Dibilang menghalangi apa tadi? Mengganggu terlawan gimana sih? Gua diundang, kok dibilang mengganggu sih? Kayaknya menghambat roda ekonomi negara terutama dari sektor perpajakan. Yang mana yang menghambat, Bos? Yang mana yang menghambat? Oke, ada lagi nih, ada lagi. Kepalsuan dalam tindakan intelektual adalah immoralitas intelektual. Wah, falsity in intellectual action is intellectual immorality. TC Chamberlain 1888. Luar biasa ya, baru halaman 12 guys. Kita belajar hukum guys. Oke. 2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, mengenai penggunaan istilah keputusan dan peraturan, negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat 3 macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu antara lain. 1. Keputusan yang bersifat umum dan abstrak yang biasanya bersifat mengatur regeling. Keputusan yang bersifat individual dan dapat bersifat atau berisi penetapan administratif benchmarking. C. Keputusan yang berupa vonis hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. Pertanyaan gua, nomor 2 ini ada di undang-undang apa, Bos? Ada di undang-undang apa? Bacain dong undang-undangnya. Ini kan asal ngomong. Ini kan pasti dapat dapat dari Google ini. Jangan ngambil dari Google. Peraturan mana yang ngomong begini? Kan lu pemerintah, Bos. Oke, oke. Bercanda, bercanda guys ya. Mereka ini ahli hukum. Gua orang bodoh. Oke. 3. Mengenai perbedaan antara benchmarking dan regeling, keputusan selalu bersifat individual dan konkret, individual and konkret. Sedangkan peraturan selalu bersifat umum dan abstrak, general dan abstrak. Gimana gimana? Keputusan itu individual, peraturan itu adalah general, oke? Yang dimaksud bersifat general and abstrak yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum, oke? 4. Selain itu, menurut Maria Farida Indrati S. dalam buku Ilmu Perundang-undangan jenis fungsi materi muatan. Nah, ini dong dikasih tahu dong bukunya apa. Tadi lu kasih tahu orang-orang nggak ada bukunya. Gimana sih? Ini betul ya teman-teman ya, ini betul. Nanti bukunya bisa lu beli, lu baca teman-teman ya. Nah, Ibu Maria Farida Indrati. Suatu keputusan atau bench seeking memiliki sifat yang keberlakuannya sekali selesai en mahlik. Sedangkan peraturan regeling memiliki sifat yang keberlakuannya berlaku terus-menerus daul haktik. Nggak jelas nih teman-teman. 5. Pejabat pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas juga memiliki kebebasan bertindak demi kepentingan umum. Mohon maaf, ini ada di undang-undang apa ini? Oke, dia bilang nih ya, pejabat pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas juga memiliki kebebasan bertindak demi kepentingan umum. Peraturan apa yang ngomong begitu, Bos? Enak bener ya. Berdasarkan asas oportunitas, apaan tuh? Istilah kepentingan umum dalam konteks hukum administrasi dan pemerintahan dikenal dengan istilah Bestuhlsjoch yang berarti tugas dan fungsi penyelenggaraan kepentingan umum, sehingga atas dasar itulah pejabat diberikan inisiatif kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan demi kepentingan umum yang lebih luas atau dikenal dengan istilah phrase emerson. Pertanyaan gua, kalimat ini ada di undang-undang apa? Jelaskan dong, kami ini orang bodoh, kami ini warga negara, butuh penjelasan. Bapak-bapak yang pinter, yang bijaksana, lu jangan asal ngomong begini, dasar hukumnya apa? Enak bener lu punya kebebasan untuk membuat keputusan, enak bener, luar biasa. 6. Sikap Fast Emerson tersebut memiliki landasan hukum dan aturan sebagaimana tertuang dalam, eee
dalam batang tubuh dan penjelasan pasal 24 Undang-Undang AP. Apa? Dibacain dong pasal 24 Undang-Undang AP apa? Aduh. 7. Setelah pelawan memahami konsep pengambilan keputusan dari aspek bentuk, sifat, dan keberlakuannya, maka bila pelawan mau sedikit berpikir logis serta mengesampingkan ambisi dan kepentingan pribadi pelawan, maka akan sangat jelas bahwa terlihat bahwa objek sengketa berupa banner pengumuman yang memuat informasi larangan untuk mengambil gambar, foto, maupun video di lingkungan KPP Pratama Jakarta Taman Sari tanpa seizin pejabat atau pegawai yang berwenang yang dipemerintahkan oleh pelawan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan manapun karena merupakan pengaturan yang bersifat umum dengan keberlakuan yang berkelanjutan dan inisiatif diambil oleh pejabat dalam rangka kepentingan yang lebih luas dan ketentuan berlaku. Nggak ngerti gue, nggak ngerti gue. Apa? Nggak jelas. Oke, nggak apa-apa. Itu kesimpulannya. 8. Lebih lanjut, sehubungan dengan norma yang mengatur perihal keputusan dan atau tindakan faktual, Surat Edaran Nomor 1 2022 tentang perlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, SEMA 1 ya, tahun 2022, telah mengatur tentang penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung di mana salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, di mana MA membagi pelaksanaan teknis yuridis dan non-teknis yuridis pada masing-masing kamar, oke? SEMA 1 nih ya teman-teman ya, belajar hukum lagi guys. Belajar hukum teman-teman ya. Kita berhutang budi sama bapak-bapak ini ya, belajar hukum guys, supaya nanti gugatan gue berikutnya bisa lebih bagus, oke? 9. SEMA 1 tahun 2022 pada huruf E, bagian rumusan hukum tun pada angka 3 menyatakan bahwa keputusan dan atau tindakan faktual di bidang perpajakan, kepabean dan atau cukai oleh DJP atau Direktur Jenderal Bea Cukai merupakan kewenangan absolut pengadilan pajak. Oke, keputusan atau tindakan faktual di bidang perpajakan, kepabean dan atau cukai oleh DJP atau Direktur Jenderal Bea Cukai merupakan kewenangan absolut pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak. Apakah betul? SEMA 1 tahun 2022. Nanti kita baca guys ya. Karena dia mau berusaha untuk mengalihkan kasus ini menjadi kasusnya pengadilan pajak. Dia tidak mau ini masuk ke TUN ya. Mari nanti kita baca teman-teman ya. Mudah-mudahan enggak teman-teman. Kalau kalau betul sih ditolak semua dah. 10. Kendati pun suatu putusan maupun suatu tindakan pemerintah dianggap sebagai suatu keputusan TUN, akan tetapi tidak semua keputusan TUN tersebut merupakan kewenangan dari pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya. Selain melalui ketentuan pasal 2 Undang-Undang Peratun yang telah terlawan uraian sebelumnya, terdapat pula pengecualian lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur mengenai pengadilan khusus, yaitu pengadilan pajak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus keputusan tata usaha negara yang ditetapkan oleh DJP. Sorry, gue nggak setuju ya. Jadi, di dalam pengadilan pajak itu dia hanya bisa menggugat atau keberatan, ya kan? Kalau keberatan udah pasti SKPKB. Kalau gugatan itu harus ada suratnya. Kalau nggak ada suratnya kita nggak bisa gugat, bos. Kalau tindakan faktual tidak bisa digugat di pengadilan pajak. Enak aja lu. Tapi itu hanya pendapat gua ya, yang nggak ngerti hukum. Oke guys. 11. Melalui surat jawaban ini, terlawan dengan dilandasi atas niat yang baik. Oh iya, terlawan ya. Jadi mereka ini mau berniat baik, gitu guys ya. Berpesan kepada pelawan. Ini copy paste ya, berhenti untuk mempermalukan diri sendiri. Iya, karena dia berpikir gua ini masih punya rasa malu. Makanya dia bilang, "Awan, tolong berhenti untuk mempermalukan diri sendiri." Kalau diri mereka sendiri nggak usah, karena sudah tidak ada rasa malu. Teman-teman ya, tetapi ini hanya dugaan. Jadi hanya dugaan. Jadi mereka tidak perlu memperingati diri mereka sendiri untuk malu karena sudah tidak ada rasa malu. Oke, itu hanya pendapat pribadi gua. Hanya dugaan. Kalau gua masih punya rasa malu, makanya dia bilang, "Awan, tolong berhenti mempermalukan diri sendiri. Karena kan lu masih punya rasa malu ya. Kalau kami sorry ya udah nggak usah rasa malu lagi ya." Bercanda guys. Oke. Dan mulai berpikir objektif dan menambah wawasan terutama dalam bidang hukum dan perpajakan. Iya, setuju ya. Gua akan menambah wawasan dalam bidang hukum dan perpajakan. Alih-alih bersuara lantang ke publik dengan niat mempengaruhi tanpa menggunakan argumentasi yang benar, serta tidak didasari pada aturan hukum yang jelas, untuk kemudian menganggap semua produk dan tindakan pemerintah sebagai suatu hal yang represif. Oke, 2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, AAUPB. Wah, ini panjang teman-teman ya. Ini masih halaman 14 ke halaman 20. Nanti teman-teman kita bahas lagi deh ke asas-asas umum pemerintahan baik ya, AAUPB ya. Oke.
Jadi mereka menanggapi surat gue di dalam gugatan gua ya, ini udah masuk gugatan ya, belum ke bukan perlawanan ya teman-teman ya. Oke, menurut mereka ini tidak melanggar keseluruhan 8 asas dalam AUPB ya, alih-alih hanya 5 asas sebagaimana yang disebutkan oleh pelawan. Oke, satu, asas kepastian hukum. Jadi menurut mereka ini sudah masuk, kepastian hukum karena telah memiliki dasar aturan dan landasan hukum serta telah termuat pula di dalam objek sengketa. Gimana? Nggak ngerti gue. Oke. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini sudah masuk materi, guys. Semua ini akan sia-sia kalau perlawanan gua gagal. Oke, jadi percuma kita ngebahasin materi kasus kalau kita belum bisa lolos ke dalam sidang pemeriksaan. Oke, jadi sidang perlawanan ini harus lolos dulu, baru ini boleh masuk ke pemeriksaan materi. Karena ini belum bisa masuk ke pemeriksaan materi, percuma kita berdebat di sini, teman-teman ya. Percuma nih kita bahas mengenai asas-asas ini ya. Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan sebagainya. Percuma kita bahas ini semua karena kita belum masuk ke materi. Ya, percuma semua ini. Tapi nanti bagus ya. Ini perlu kita baca guys supaya kita bisa belajar hukum guys ya. Supaya Anda semua bisa belajar hukum guys. Oke. Ini kita berterima kasih loh sama mereka ya. Sudah capek-capek bikin ini semua ya. Dengan segala niat baiknya, dengan segala tuduhan-tuduhannya, dengan segala rasa tidak malunya. Legal standing dan legal formal. Bla 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 bla. Oke, lanjut halaman 18. Seru guys, seru seru seru. Menarik ya, menarik ya. Petun ini betul-betul menarik sekali teman-teman. Kesimpulan, kesimpulan. Setelah terlawan menggunakan dengan lengkap, jelas, benar dari dalil terlawan atas permohonan perlawanan pelawan akuo, maka telah terbukti dan berdasarkan hukum dari dalil sanggahan terlawan bahwa objek sengketa merupakan keputusan yang memenuhi unsur katun sebagaimana diatur dalam ketentuan 1 ya. Jadi menurut mereka ini katun, bukan tindakan faktual, oke? 2, penetapan, ketua pengadilan sudah benar ya, tepat dan berdasarkan hukum, oke. 3, gugatan, cacat formil, kompetisi absolut, obscurable, error in persona, serta patut dianggap diajukan secara doli praesentis. Luar biasa. Pakai bahasa Indonesia kenapa sih? 4, terlawan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oke. 5, legal standing dan legal formal kuasa terlawan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga menjadi sangat beralasan bagi terlawan untuk memohon kebijaksanaan yang mulia majelis hakim dalam perkara akuo untuk menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima. NIA, NO ya. Gampang. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada pihak yang mulia majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk dapat memutuskan dan menetapkan sebagai berikut. 1, menerima dan mengabulkan eksepsi ya. Ini eksepsi ya. Jadi mereka disuruh bikin surat surat tanggapan, dia malah bikin eksepsi. Eksepsi itu hanya dikenal di sidang pidana ya. Di petun kayaknya nggak ada deh eksepsi deh. 2, menyatakan bahwa pengadilan tun tidak berwenang mengadili. Oke, setuju. 3, menyatakan bahwa permohonan pelawan cacat formil. Oke, nggak bisa, kan ini perlawanan, Bos. Ini kan bukan dismissal ini. 4, menyatakan bahwa permohonan pelawan dilandasi dengan niat-niat yang mengandung doli sintesis. Woi, nggak bisa, enak bener loh. Tapi nggak apa-apa, biar hakim memutuskan. Dalam pokok perkara perlawanan. Loh, kok tadi yang pertama adalah eksepsi, yang kedua dalam pokok perkara perlawanan. Oh, jadi eksepsi itu dia mau lariin secara umum. Sekarang adalah pokok perkara perlawanan ya. Menolak permohonan pelawan seluruhnya, menyatakan bahwa pelawan dalam perkara akuo pelawan yang tidak benar ya. Karena apa ya? Di bagian mana tadi bilang kalau tidak benar ya? 3, menguatkan penetapan kepala pengadilan tun ya. Keempat, menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap ya. Penetapan kepala pengadilan tun. Menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara. Oke. Atau apabila majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequat et bono. Luar biasa ya. Hormat kami kuasa terlawan Bapak Maradi, Pak Bari, Pak Rahmat ya, Pak Tony. Oke, oke, mantap. Oke guys, itu teman-teman ya. Nanti suratnya akan gua sampaikan teman-temannya di bagian deskripsi buat lu semua ya teman-teman. Jadi ini betul-betul panjang sekali ya, 20 halaman mereka buat dengan susah payah, dengan capek-capek. Menurut gua kita harus respect ya. Kita harus respect, harus hormat, harus berterima kasih kepada mereka semua. Eh walaupun walaupun dengan segala macam
bahasa-bahasa tingkat dewa yang dia tahu gua nggak mengerti, ya memang gua nggak ngerti sih ya, yang lebih hebat dari Gibran, tetapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Beginilah cara-cara oknum bertindak teman-teman ya. Beginilah cara-cara diduga oknum ya bertindak dengan cara membuat upaya-upaya supaya lu nggak ngerti, supaya supaya lu bisa terbengong-bengong. Untung kalau Profesor Mahfud sih nggak bengong ya. Tapi kalau gua terbengong-bengong ya tadi ya dengan kalimat-kalimat bahasa-bahasa hukum yang luar biasa itu teman-teman ya. Jadi eh terus terang sih gua amazing ya. Gua terpana dan terpesona dengan 20 halaman ini teman-teman ya. Walaupun isinya amburadul, isinya campur aduk, isinya tuduhan-tuduhan dan isinya juga tidak berdasar hukum juga, tetapi ya nggak apa-apa. Kita harus respect ya. Gua bahkan tidak akan sanggup membuat surat seperti itu ya teman-teman ya. Selengkap itu, sebaik itu, sedetail itu, sebanyak istilah-istilah itu ya. Gue masih bongkar-bongkar buku-buku hukum gue ini kalau kalau gue mau bikin surat seperti itu guys ya. Tetapi nggak apa-apa ya teman-teman. Itulah namanya sidang ya, namanya manusia mencari keadilan ya seperti itu ya. Kita jangan cengeng, jangan nangis-nangis kalau lu diperlakukan tidak adil oleh oknum teman-teman ya. Lu harus menempuh upaya hukum yang memang disediakan oleh negara gitu guys ya. Kalau emang lu harus dibodoh-bodohin sama oknum seperti ini ya nggak apa-apa guys, ya nggak apa-apa ya. Ya memang itu sudah konsekuensi ya. Lu tidak mau pakai advokat, atau tidak sanggup bayar advokat, atau lu mau belajar hukum kayak gue nih ya, ya itu konsekuensinya. Lu dibodoh-bodohin sama orang-orang seperti ini. Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Kita belajar guys ya, kita belajar. Sidang pertama, nanti kan gue ada gugatan lain lagi nih. Kan gue masih ada 2 gugatan lagi nih ya. Masih ada 2 gugatan yang lagi mau masuk. Sudah masuk sih, yang masih nunggu sidang. Dan masih ada lagi gugatan yang lain yang akan gue masukin ya. Kalau ini nggak masuk ya kita alihin ke perdata ya, karena mereka tadi sudah nyuruh kita ke perdata ya. Ya sudah, kita lariin ke perdata ke PN. Oke guys ya teman-teman, itu semoga bermanfaat teman-teman ya. Kita belajar hukum banyak sekali dari kasus-kasus seperti ini dan memang seharusnya seperti itu ya. Kita harusnya jadi negara yang berdebat, bukan negara yang saling menghantam. Bukan orang-orang saling menghantam tetapi saling berdebat. Ini sudah betul teman-teman ya. Jalur ini sudah betul jalur pengadilan hukum yang memang disediakan oleh negara. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.